Terima kasih yang mulia, saudara ahli Pak Foki ya. Sudah lebih sejam, mungkin sudah hampir semua ditanyakan oleh rekan-rekan kami. Kami sedikit saja Pak. Tadi kan sudah fokus pada sebuah perjanjian tertulis yang dituangkan dalam perjanjian perikatan jual beli PPJB. Nah, yang kami tanyakan pendapat ahli tentang kekuatan pembuktian ya, suatu PPJB, bagaimana ahli membedakannya, dia sebagai akta otentik ya, dan dia sebagai akta yang di bawah tangan. Akta otentik itu di AJB-nya Pak. Akta otentik itu AJB-nya. PPJB-nya itu non contractual stage. Apakah bisa dijadikan alat bukti? Bisa di dalam pengadilan. Kenapa? Karena tidak diwajibkan tertulis di dalam ketentuan pasal 1320. Lisan saja bisa dijadikan sebagai bukti di persidangan. Alat bukti tertulis apapun yang bisa dijadikan alat bukti transfer, misalnya Bapak transfer uang ke saya, itu alat bukti Pak di dalam hukum perdata. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa disebut MOU, bisa disebut persetujuan, apapun bentuknya. Selama itu bisa dibuktikan bahwa telah terjadi perbuatan hukum tersebut, maka itu bisa menjadi alat bukti pengadilan bahwa telah terjadi perbuatan hukum itu. Ya, PPJB tadi non contractual stage. Saatnya. Ya. Nah, akan tetapi PPJB ini dibuat oleh notaris selaku pejabat publik. Nah, bagaimana pendapat ahli terkait dengan pertanggungjawaban notaris yang membuat akta PPJB ini? Notaris kan bertanggung jawab terhadap apa yang dia tulis Pak. Ya. Artinya notaris itu memang kata dasarnya memang notulen. Apa? Notulen. Dia kan seorang notulen yang melakukan perbuatan notulensi, mencatat kehendak-kehendak para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Nah di sini sebagai seorang pencatat, dia memberikan arahan boleh tidak? Boleh memberikan arahan, tapi tidak menentukan. Memberikan arahan, tapi tidak menentukan. Karena keputusan ada di tangan para pihak. Gitu. Karena dia adalah pencatat, dia boleh memberikan nasihat, boleh. Karena ini harus begini Pak, ini boleh begini, Bapak gimana? Ini begini. Nah itu nanti para pihak yang menentukan maunya bagaimana. Notulen, notaris memberikan pilihan-pilihan hukum. Bapak ini konsekuensi hukumnya ini, Bapak ini konsekuensi hukumnya ini, gitu Pak. Apakah kemudian akta yang dibuat PPJB yang dibuat oleh seorang notaris tadi juga melegitimasi akta tersebut? Ya kalau ditandatangani legitim. Ditandatangani ya? Ditandatangani. Ya berarti legitim Pak. Bisa menjadi alat bukti bahwa ada perbuatan itu. Walaupun itu masuk kategori non contractual stage, menuju pada tahap kontrak yang sesungguhnya. Karena ini baik dari pre-kontraktual, kontraktual stage maupun pre-kontraktualnya, itu semua masuk dalam kategori kontrak. Nah, kemudian dalam perjalanannya notaris tersebut mengganti isi klausul dalam PPJB itu tanpa kesepakatan oleh para pihak. Sederhana Pak. Sederhana. Dia melakukan perbuatan melawan hukum. Gitu ya. Cukup. Ya, cukup ya. Yang mulia. Ya, banyak lagi. Udah ditanyakan semua tadi. Saya kira dilanjutkan yang satunya sekalian ya. Oh, ahli ya. Ahli keuangan negara. Terima kasih yang mulia. Ahli keuangan publik ya, Pak.
sama dengan keuangan negara ya? Ya, keuangan publik lebih banyak lagi. Kalau keuangan negara itu yang mulia APBN saja, tapi keuangan publik APBN, APBD, BUMD, BUMN dan seluruh sektor badan penerima keuangan. Oke. Saudara ahli ya, kami panggil saudara ahli terkait dengan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Sebagaimana pernah diubah, tadi sudah ahli sampaikan, oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PUU garing 14 Romawi tahun 2016 ya, yang menghapus frasa dapat sehingga merubah delik pasal ini dari delik formil menjadi delik material. Nah, dikaitkan dengan pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 1 2004 tentang kerugian negara. Nah, bagaimana pendapat ahli terkait hal ini? Saya terima kasih yang mulia. Jadi sudah dijelaskan yang mulia, putusan MK 25/2016 akhirnya membawa pada kepastian hukum terhadap makna kerugian negara menjadi harus sepenuhnya nyata dan pasti. Jadi tidak mungkin lagi yang mulia ada kata-kata total loss, partial loss, potensi, indikasi dan semuanya yang dibawa pada ranah penegakan atau pencegahan kerugian negara. Jadi itu membawa pada kepastian satu definisi kerugian negara adalah harus yang nyata dan pasti. Yang nyata dan pasti itu yang mulia makanya didefinisikan di pasal 39 PP 38 2016 harus berdasarkan nilai buku atau nilai nyata yang wajar. Begitu ya. Baik. Kemudian dalam proses pembuktian adanya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah, definisi pasal 1 angka 22 tadi menyebutkan kekurangan uang, surat berharga dan barang. Dalam satu kasus posisi, dalam suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara, diduga terjadi kekurangan barang dalam suatu transaksi yang sesungguhnya belum selesai. Nah, bagaimana pendapat ahli terkait dengan unsur nyata dan pasti dalam kasus posisi ini? Baik, berarti yang mulia, jadi konsep pasti jumlah yang berkurang itu harus didekati dengan bukti material yang memadai, reasonable, relevan, ada dan valid, RAF yang mulia rumusnya. Jadi relevan itu mana buktinya bahwa ini sudah selesai sehingga kemudian dapat dihitung kekurangannya berapa, atau valid dibuktikan dengan otentik siapa untuk menyatakan ini telah berkurang nyata, dan valid yang mulia ditetapkan oleh pejabat diakui bahwa ini sebagai sesuatu yang telah berkurang. Tapi kalau relevan dan valid dan dokumen materi tidak mendukung, ya bagaimana membuktikan suatu kekurangan? Kan dia masih menguasainya atau dalam ongoing prosesnya, sehingga tidak dapat disimpulkan ada kerugian yang pasti karena masih dalam proses. Maka disitulah fungsi aparat internal pemerintah atau kemudian korporasi yang mulia untuk memastikan jangka waktu yang ditetapkan supaya sampai pada penerimaan aset yang final supaya nanti dapat diidentifikasi dalam suatu audit tersendiri. Ya. Nah, kemudian dalam perkara tadi kasus posisi seperti itu dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah atau BPKP. Kan? Hasil dari penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP adalah menghitung nilai uang yang keluar dikurangi dengan nilai manfaat. Bagaimana pendapat ahli terhadap cara menghitung kerugian keuangan negara seperti ini? Regulasi yang mulia, BPKP itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, jadi aktifnya presiden. Jadi BPKP yang menghitung kerugian negara atau semuanya yang mulia, mereka harus mengacu untuk aset, misalnya dalam PP 71 2010 bahwa aset itu dilihat pada
uang yang keluar dan pada identifikasi nilai akta bukti sebagai kepemilikannya atau dalam hal dikuasai atau sedang dalam proses pengendalian. Maka dia berada pada penguasaan dia. Yang mulia, usaha negara itu tidak ada sertifikatnya. Maka tidak ada dianggap sebagai kerugian negara karena tetap dikuasai, dikendalikan pemerintah. Jadi kalau misalnya tadi BPK menghitung hanya dari nilai yang keluar maupun dari manfaatnya kan belum terpenuhi pembayarannya atau identifikasinya belum berproses atau ongoing, kalau itu belum dapat dinilai sepenuhnya. Sekali lagi yang mulia, konsepnya tetap pada realisasi, baru kita dapat menghitung nilai manfaat. Dan manfaat itu tidak ujung-ujung langsung. Biasanya pejabat yang menentukan berapa nilai jangka waktu manfaat yang akan diperoleh dari suatu barang. Dan barang itu yang mulia sedang bukan investasi, tidak dari manfaat, biasanya dari penetapan penggunaan dan fungsi dari suatu barang, bukan dari nilai manfaat. Jadi kalau ada nilai manfaat, keliru yang mulia karena itu disebut barang investasi. Tapi kalau barang aset inventaris, maka mengacu pada PP 27/2014 dari nilai yang dipegang buktinya sebagai dasar untuk memiliki. Begitu ya, mulia. Baik. Bisa ahli bedakan antara menghitung kerugian keuangan negara dengan mendeklar atau menyatakan adanya kerugian keuangan negara? Seperti apa? Ya, kalau mendeklar atau menyatakan itu yang mulia tentu melalui audit investigatif. Jadi harus audit tahapannya kan banyak yang mulia. Harus bertanya audit antarpartem, harus melakukan asersi. Saya menanyakan kepada orang-orang yang dianggap terduga atau terperiksa yang mulia, itu audit investigatif. Tapi kalau menghitung tidak perlu dikonfirmasi, tapi hanya menghitung. Tapi hitungan pun yang mulia pada bukti-bukti yang relevan ada dari kami. Jadi tidak bisa dari salah satu pihak dasar itu diperoleh. Begitu ya. Dalam konteks adanya kerugian keuangan negara, tentu negara yang bisa menyatakan bahwa dirinya rugi atau keuangan negara itu dirugikan. Bagaimana pendapat ahli? Lembaga mana yang berkompeten dan berwenang berdasarkan Undang-Undang BPK dan SEMA 2004 nomor 2016? Dan nanti yang mulia, jadi penghitungan itu sebagai tindakan publik yang mulia itu harus diundang-undang. Maka pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 15/2006 mengatur BPK yang berwenang menghitung kerugian negara, menilai dan menghitung kerugian negara sebagai akibat berbagai bentuk kelalaian di seluruh rangkaian pengelola keuangan. Nah, itulah peraturannya yang menunjukkan bahwa kewenangan tersebut ada di undang-undang yang mulia, dan itu juga diadopsi di dalam SEMA 4 dan 2016. Demikian. Nah, terakhir dari kami, dalam kasus posisi yang seperti disampaikan rekan-rekan tadi, telah terjadi transaksi ya, jual beli tanah, kemudian dalam perkembangannya diduga terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Akan tetapi sudah ada pembayaran dari pihak B kepada pihak A. Nah, dalam proses perkembangannya kemudian pihak A mengembalikan sebagian uang yang pernah diterima dari B ini kepada penegak hukum. Bagaimana pendapat ahli tentang hal ini? Ya, menurut saya yang mulia dalam konteks keuangan negara dan penyelesaian kerugian dalam pasal 20 ayat 4 ayat 5 Undang-Undang 2014, maka penyelesaian pengembalian itu adalah rangka pemulihan. Dan itu sebenarnya yang mulia harus lepas dari BUMD tersebut, tidak kepada pihak lain, karena dalam rangka pemulihan itu harus dilakukan dengan cara demikian. Dan itu justru lebih efisien yang mulia sepanjang memang dugaannya akibat salah prosedur atau kesalahan pelaksanaan. Hal ini diatur di pasal 20 karena memang itulah cara yang dimungkinkan. Kalau perlu yang mulia, berdasarkan pasal 3 ayat 7 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, boleh dimintakan denda dan ganti bunganya apabila misalnya dianggap lebih merugikan BUMD tersebut. Baik. Cukup dari kami. Kalau enggak kan kita lanjut ke penuntut umum ya. Enggak isoma dulu. Kalau tanya Isoma dulu.
Terima kasih yang mulia. Ahli ya Pak Jamin Ginting, ahli pidana, ahli tindak pidana korupsi. Apakah termasuk tindak pidana korupsi korporasi? Korporasi, ya, saya juga ngajar korporasi. Baik, ahli ya. Dikaitkan dengan unsur merugikan keuangan negara dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang telah diubah oleh putusan MK nomor 25 tahun 2016 yang mengubah delik formil menjadi material. Unsur kerugian keuangan negara sebagai akibat. Bagaimana pendapat ahli dalam pembuktian adanya unsur kerugian merugikan keuangan negara dalam pasal tersebut? Saya koreksi dulu, yang MK 25 itu hanya khusus kerugian negara, bukan PMH-nya. Jadi ya. Bukan perbuatan melawan hukum materi dalam PMH, tapi kerugian negara. Ya. Jadi kerugian negara itu dalam putusan MK 25 itu dikatakan harus benar-benar ada kerugian negara saat ini atau disebut sebagai actual loss, ya, bukan potential loss yang akan rugi yang akan datang. Jadi orang tidak bisa dipidana atas suatu perbuatan yang belum dilakukannya atau belum ada perbuatan akibat hukumnya. Itu kan dari kepastian hukum. Nah, jadi kerugian yang benar-benar rugi saat ini, ya, nah itulah yang tadi kita bicarakan tadi, perhitungan BPK akan menentukan kerugian saat ini apa, bukan potensial loss, nanti akan rugi, pasti akan rugi, tapi nanti gitu. Nah, itu udah putusan MK 25 itu khusus tentang kerugian material secara real. Itulah itu. Baik. Kami lanjutkan terkait dengan pembuktian unsur-unsur pasal 2 dan pasal 3 tadi. Dalam proses pembuktian suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara, bagaimana pendapat ahli alat bukti yang sah yang dapat digunakan dan diakui oleh KUHP dalam proses pembuktiannya? Ya, tentu sebagaimana dimaksud pasal 184 yang tadi kita bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, tunjuk dan keterangan terdakwa. Tapi dalam konteks KPK ada menambahkan terkait dengan sarana elektronik yang elektronik itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Itu saja sebagai alat bukti. Ya, maksudnya dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara itu sendiri dan menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Ya, jadi kerugian negara mungkin tadi ada ahli sendiri ya, saya kira yang sudah menjelaskan kerugian negara. Tapi saya kira siapa saja, tadi saya katakan siapa saja boleh menilai, memeriksa kerugian negara, apakah BPKP, apakah auditor, boleh memeriksa. Tapi hasilnya untuk menentukan apakah kerugian negara itu berapa nilainya itu berdasarkan keputusan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut ahli, apakah penyidik, penuntut umum dan hakim dapat menghitung dan menentukan adanya kerugian keuangan negara? Saya kira kalau penyidik dia tidak memiliki kapasitas, dia kan hanya mengetahui dari fakta-fakta yang ada yang disampaikan kepada dia. Siapa yang memberikan fakta tersebut? Ya tentu auditor atau BPKP segala macam. Nah, nilai kerugiannya itu nanti ditentukan oleh BPK. Kalau penyidik menentukan sendiri, saya khawatir nanti nggak memiliki kapasitas karena kemampuan keilmuannya juga. Dan memang BPK yang menentukan nilai kerugian itu sudah ditentukan dan sudah dibacakan dari undang-undang dan HAM. Baik. Jika kemudian ada laporan hasil pemeriksaan oleh auditor lain selain BPK, katakanlah BPKP, apakah ini juga dapat digunakan menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian kerugian keuangan negara? Khusus untuk kerugian negara harus BPK. Jadi BPK yang menjadi alat buktinya tadi itu saya katakan. Jadi ada sudah BPK yang menyatakan berapa nilai kerugian negara. Saya kira saya nggak tahu apakah pendapat saya
Tapi setahu saya tadi di ahlinya yang menerangkan tentang itu. Ya, kami maksudnya dalam pembuktian pidana, Pak ya, Iya. alat bukti gitu ya. Iya. Baik, itu kan pendapat ahli seperti itu. Ya. Nah, kembali ke pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Pak. Terkait dengan pembuktiannya, mohon ahli membedakan ya, secara jelas dan detail bagaimana membedakan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum dengan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang. Ya, jadi kalau perbuatan melawan hukum jelas ada aturan perbuatan melawan formil yang dilanggar. Ya, artinya ada suatu regulasi yang dilanggar. Ya, ada regulasi yang sudah ditentukan tapi dilanggar. Dalam konteks perbuatan melawan hukum ini nggak jauh beda dalam konteks perdata pidana, tapi ini konteksnya lebih ada perbuatan melawan hukum dalam perdata, ya dalam pidana, dalam konteks pidana. Ya, jadi contohnya banyak yang sudah kita lalui, ada beberapa tindak pidana yang dilakukan, contohnya perbankan, ya, yang mengeluarkan kredit tanpa visibility study yang baik dan tanpa aturan yang seharusnya. Dan dia menerima uang, itu dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Kalau kewenangan, dia ada kewenangan disalahgunakan, ya, sebenarnya Pinpro, pimpinan proyek, ya, dalam mengajukan membuat suatu tender, ternyata dia memenangkan orang yang tidak seharusnya dimenangkan. Dengan apa dia menerima uang? Dia menyalahgunakan kewenangannya atau memakai tender, ternyata dia tidak pakai tender, menentukan langsung. Berarti ada kewenangannya lah yang disalahgunakan itu sehingga mengakibatkan kerugian negara. Nah, itu contohnya konkretnya. Ya, apakah perbuatan melawan hukum yang dimaksud di situ adalah perbuatan melawan hukum formil dalam kaidah-kaidah hukum pidana yang mempunyai sanksi? Ya, tentu dalam setiap aturan hukum itu punya regulasi, hal-hal yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang boleh tapi harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan banyak. Nah, kalau semua itu ada sesuatu yang dilanggar dengan punya niat dengan sengaja, ya, jadi ada unsur sengaja juga dengan maksud, ya, kan dikatakan di situ melakukan perbuatan itu secara melawan hukumnya dengan kehendak, ya, dengan sengaja melawan hukum, nah, atau karena kelalaiannya juga bisa sebagai suatu perbuatan kelalaian. Nah, itu yang disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum, aturan yang dilanggar. Aturan apa? Aturan-aturan yang seharusnya dipatuhi. Gitu kan? Nah, kalau melawan hukum ada dasarnya, ada guidance hak dan kewenangan sebagai pejabat negara. Kalau dia sebagai kepala divisi, ada aturan-aturannya hak dan kewajibannya. Ya, sama seperti dia melakukan diskresi yang tidak seharusnya. Gitu kan? Dia pilih kewenangan melekat pada jabatannya dan kedudukannya, tapi dia menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya itu untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara. Ya, jadi bukan perbuatan melawan hukum ada aturan privat dari jabatan dan kedudukannya, itu benar-benar melekat pada jabatan dan kedudukannya. Jadi aturan-aturan yang notabene melekat pada jabatan dan kedudukannya, itulah yang disalahgunakan. Baik. Dalam suatu peristiwa pidana, pada saat mana yang dimaksud ahli tadi perbuatan melawan hukum? Sebelum atau sesudah? Sebelum atau sesudah? Dalam suatu peristiwa pidana. Kalau ada suatu perbuatan pidana, tentu setelah melakukan perbuatan, setelah melanggar aturan itu. Kalau sebelumnya kita tidak bisa menyatakan sebagai suatu perbuatan pidana, harus setelah. Jadi setelah dia melanggar ini, dasar bukti-buktinya ada niatnya, ada kerugian negaranya, maka muncullah aktu serius dan yang seterusnya. Baik. Kembali kepada hukum pembuktian, ya. Pada saat belum ditentukan adanya kerugian keuangan negara dalam proses penyidikan, para tersangka telah mengembalikan sejumlah uang dan barang yang kemudian disita oleh penyidik. Bagaimana pendapat ahli? Apakah kemudian uang dan barang tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara? Ya,
di pasal 4 pengembalian kerugian keuangan negara atau kerugian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Ini khusus untuk pasal 2. Jadi pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidananya. Artinya apa? Orang itu ada perbuatan pidana, uangnya adalah perbuatan pidana. Ya, jadi kalau dia kembalikan maka tidak menghapus pidananya. Nah, kapan itu? Ya tentu pengembalian itu pasti sebelum putusan. Ya, sebelum putusan dikembalikan. Kalau setelah putusan pasti nggak bisa ada lagi karena sudah diputus. Nah, apakah pada waktu di persidangan, apakah di waktu penyidikan, apakah di waktu penyelidikan? Tadi saya katakan seharusnya dalam konteks penyelidikan karena unsur yang belum ada, kalau dikembalikan berarti kan salah satu unsur kerugian negara tidak terpenuhi, maka nggak mungkin dinaikin menjadi penyidikan. Kalau dalam konteks penyidikan sudah dimulainya penyidikan, sudah dikirim SPDP kejaksaan, lalu dikembalikan. Nah, apakah ini bisa menghapus perbuatan pidananya? Nah, ini menurut saya karena sudah dimulainya SPDP, maka unsur-unsurnya itu kan akan dibuktikan. Nah, apakah pengembalian? Kalau menurut saya sih tentunya masih bisa. Tapi kembali lagi SOP-nya, KPK saya nggak tahu seperti apa aturannya di sana. Nanti tinggal. Tapi dalam konteks pempidanaan, kalau sudah dikembalikan semua, karena tujuan daripada pasal 2 dan pasal 3 itu murni adalah untuk mengembalikan keuangan negara, bukan menghukum orang. Jadi murni di pasal 2 dan pasal 3 itu adalah supaya uang negara itu kembali, bukan hasrat keinginan untuk menghukum orang. Jadi kalau uang negara sudah dikembalikan, ya udah, artinya apanya sudah tercapai. Tapi ingat lagi, kalau proses persidangan ya, pasti udah beda lagi kan. Kalau di persidangan sudah muncul dakwaan. Nah, jadi dalam konteks ini, dalam seorang ahli yang mengatakan harusnya kalau dalam penyidikan pun ya sudah dapat dikatakan orang mengembalikan, harusnya sudah bisa cuma instrumennya nggak ada. Nah, itu masalahnya. Karena tapi sekarang kan sudah ada ya, dengan perubahan undang-undang KPK yang baru kan sudah ada instrumen SP3 gitu. Jadi bisa. Tapi kalau dulu nggak bisa, nggak bisa di SP3 gitu. Cuma kan ada beberapa SP3 ya. Itu sih. Baik. Kita masuk ke kasus posisi suatu ilustrasi perkara. Terjadi transaksi jual beli sebidang tanah antara A dan B. A swasta, B pemerintah, di hadapan notaris C yang dituangkan dalam suatu PPJB. Kemudian PPJB tersebut dilakukan pembayaran dari B kepada A. PPJB tersebut tidak pernah dibatalkan dan tidak juga diproses oleh notaris menjadi AJB. Akan tetapi notaris telah menerima pembayaran jasa dan juga turut menggunakan sebagian dari uang hasil penjualan tanah tadi. Bagaimana pendapat ahli? Apakah notaris C tadi dapat dimintai juga pertanggungjawaban pidananya? Ya, notaris C sudah menerima uang dari penjual, jadi tidak mengembalikan kepada pembeli. Ya, yaitu pidana umum yang harusnya. Penggelapan. A dan B tadi kemudian menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi karena PPJB tadi misalnya. Nah, sekarang bagaimana notaris yang ikut dalam proses itu? Kedudukannya sebagai pelaku kaitannya dengan antara korupsi apa dulu? Kerugian keuangan negara. Ya, yang dilakukan oleh A dan B. Dilakukan A dan B. Dilakukan A dan B, dan si notaris menerima sebagian uang dari hasil penjualan. Menerima hasil dari penjualan. Menerima, menggunakan dan menikmati. Makanya saya bilang tadi, apakah dia orang yang bersama-sama, yang mempunyai permufakatan jahat? Kalau notaris kan pejabat publik ya, dia melakukan tugas orang yang hadir datang kepada dia. Tapi kalau dia
di luar dari itu, artinya dia mempunyai niat jahat juga yang sama-sama dengan pelaku A dan B bisa. Tapi kalau nggak tadi cuma datang menghadap saya, begitu dia cuma menulis apa kehendak para pihak, saya ya sudah. Tapi kalau tadi uang yang sudah diserahkan tidak dikembalikan, itu lebih kepada pidana umum ya, pasal 8. Ya. Nah, kemudian terkait dengan korporasinya tadi, pada saat mana suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara? Ya, dalam konteks ini sebenarnya ada peraturan ya. Peraturan ingat saya di Perma 13 ya 2016 dikatakan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila pertama dia mendapatkan keuntungan ataupun manfaat ya dari hasil tindak pidana korporasi tersebut. Kedua, dia tidak berusaha untuk menghalang-halangi atau tidak berusaha untuk menggunakan segala daya untuk tidak melakukan tindak pidana atau tidak ada aturan-aturan ya atau membantu ya dan juga membantu melakukan suatu perbuatan pidana tersebut. Jadi pertama dia dapat keuntungan, dua dia tidak berusaha untuk menghalangi, membiarkan terjadinya suatu perbuatan pidana ya sengaja. Lalu yang ketiga dia memberikan fasilitas atau memberikan kemudahan untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, tiga syarat itu yang setahu saya yang diatur dalam Perma 13 tahun 2016. Bagaimana pendapat ahli pemisahan antara pertanggungjawaban pidana orang per orang yang menjalankan korporasi dengan korporasi sebagai suatu badan hukum? Jadi ada beberapa teori. Pertama, teori identification theory. Kalau identification theory itu mengatakan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan dari aktor atau directing mind. Directing mind itu adalah otak pengarang daripada korporasi tersebut. Contohnya otak pengarangnya itu biasanya kalau dalam korporasi, dalam PT itu adalah direksi. Jadi kalau direksi melakukan suatu perbuatan pidana yang menguntungkan korporasi dari syarat-syaratnya, maka korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban. Tapi hanya direksi, ini ketat. Tapi ada juga yang mengatakan doktrin vicarious liability. Vicarious liability itu lebih nggak ketat. Dia bisa bukan hanya direksi saja, kepala cabang, kepala manajer, karyawan, itu bisa juga apabila dia melakukan itu mengakibatkan tadi keuntungan bagi perusahaan membiarkan, terus tidak menghalang-halangi perbuatan yang dilakukan. Nah, korporasi bisa juga dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan daripada bukan hanya direksinya, juga kepada karyawan-karyawannya. Ada yang lebih parah lagi namanya strict liability. Strict liability itu contohnya di undang-undang kehutanan. Itu siapa saja ya yang ada terkait dengan pelaku tindak pidana keuntungan bagi perusahaan harus bertanggung jawab gitu. Nah, pertanyaannya kita pakai yang mana nih gitu ya? Ada beberapa putusan kalau di undang-undang sudah jelas, kalau undang-undang kehutanan ya lingkungan hidup itu sudah jelas dia pakai strict liability ya. Dalam tindak pidana korupsi lebih banyak yang saya lihat yang amati itu pakai vicarious liability. Ada beberapa contohnya Sawita Laut kalau saya salah itu putusannya dia pakai vicarious liability. Ya, jadi mengikutsertakan perusahaan atas perbuatan bawahan-bawahannya, tidak harus direksinya. Itu sih cara mengaitkan antara tanggung jawab orang dengan tanggung jawab korporasi. Terakhir dari kami, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana bersama-sama. Dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, pasal 2 atau pasal 3 kerugian keuangan negara, jungto pasal 55 KUH pidana ayat 1 ke 1 KUH pidana. Ada beberapa orang terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban pidananya berupa uang pengganti.
Bagaimana pendapat ahli terkait dengan beban dan tanggung jawab uang pengganti terhadap para terdakwa tersebut menurut ahli? Di beberapa putusan yang saya lihat, uang pengganti ini kalau nomor perkaranya beda-beda, hakim harus memutuskan masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya. Kalau beda-beda, saya lihat contohnya putusan A, putusan B, putusan C, mereka split. Mereka setiap orang mempunyai uang pengganti masing-masing. Tapi kalau perkara sama satu perkara di beberapa terdakwa, ada terdakwa 1, terdakwa 2, 3, ya itu pada umumnya saya lihat dia pakai global. Jadi masing-masing secara tanggung renteng untuk menanggung itu. Nah itu dalam satu pokok perkara yang sama. Jadi tapi kalau dipisah-pisah, kan kalau dipisah tentunya setiap orang punya putusan hakimnya ada harus mencantumkan kerugian negara dan uang pengganti. Nah, contohnya DGI ya, DGI itu kasus DGI, korupsi DGI itu hakimnya, direkturnya dengan DGI-nya masing-masing sendiri-sendiri. Jadi mereka uang penggantinya sendiri-sendiri. Tapi itu perkara yang spesifik, ya, artinya semua perkara yang Baik, cukup yang mulia dari kami. Terima kasih Pak Jamin Ginting. Maaf majelis, boleh tambah sedikit pertanyaan? Terima kasih Pak Jamin.